Prediksi jadi puncak arus balik Lebaran, kita pantau bersama di sejumlah titik. Ada Glenn, Rizka, Rama, dan Yuli. Saya ke Glenn Yosua dulu di gerbang tol Kali Kangkung. Glenn, ada imbauan dari Presiden Jokowi supaya nunda baliknya. Ngaruh nggak? Tampaknya memang cukup berdampak, Riko, karena kami pantau sejak pagi tadi. Bahkan kemarin ini tidak ada kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Kali Kangkung. Memang saat ini kendaraannya kondusif, di mana tidak ada antrian di seluruh gardu tol yang dibuka ke arah Jakarta. Memang ada kenaikan jumlah kendaraan sejak kemarin, karena berdasarkan data yang kami dapatkan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 hari ini ada sekitar 10.000 kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Nah, Korlantas pun kemarin sempat memperpanjang one-way system ataupun satu arah ke arah Jakarta. Nah, untuk mengetahui sebetulnya apa alasan diskresi ini diberlakukan, sudah bersama saya di Lantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo. Pak Agus, ini kemarin one-way seharusnya berhenti pada pukul 12.30 malam, diperpanjang 24 jam. Apa alasannya, Pak? Di samping sudah ada jadwal, hari pertama one-way arah balik itu tanggal 24, ada kenaikan arus pada pukul 16.00 sampai 17, itu sampai 3.800 per jam, termasuk juga ada bangkitan arus malam, itu di Banyumanik, mengarah ke Kali Kangkung dan ke Jakarta, sehingga dari 24 jam tanggal 23 sampai tanggal 24 itu ada kenaikan 66%, sehingga ini diberlakukan one-way dan diperpanjang sampai siang ini. Memang pada siang ini cukup landai ya. Namun kita tetap mengantisipasi lonjakan arus ketika nanti sore sampai nanti malam. Ini ada one way, ada himbauan Presiden, ada potongan harga tol. Apakah berhasil menekan puncak arus mudik yang diprediksi sebelumnya, Pak? Ini sangat strategis sekali ya. Memang space waktu untuk arus balik ini cukup panjang, 24 sampai 30 dan bahkan nanti tanggal 1. Ada dua skenario yang kita siapkan, dari one way tahap pertama dan one way tahap kedua. Dan ada himbauan kepada masyarakat dari pemerintah agar tidak mudik tanggal 24 dan 25. Dan tanggal 26, 27, 28, 29 mungkin. Nanti ada diskon dari jasa marga. Sehingga mungkin diperkirakan hari ini atau besok nanti ada kenaikan arus. Termasuk juga himbauan kepada kita semuanya, masyarakat pemudik dan balik, agar ganjil genap juga dihimbau, agar dari genap, kendaraan dari genap nanti balik ke ke Jakarta, ganjil juga demikian. Ini juga strategi untuk memecah arus supaya arus balik ini bisa terkendali dengan baik. Terima kasih Pak Agus Suryo. Strategi dari pemerintah ini cukup efektif dalam menekan angka kepadatan kendaraan, Riko, di 2 hari puncak arus balik, dan juga memang Presiden Joko Widodo sudah menghimbau Anda, para pemudik, untuk menunda kepulangannya ke arah Jakarta jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Sementara demikian dari Semarang, Jawa Tengah, kembali ke Riko. Glenn Joshua di gerbang tol Kali Kangkung. Berikutnya Rizka Dior di gerbang tol Cikatama. Rizka, hari ini prediksinya puncak arus balik. Apa yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi itu? Ya, Riko dan juga saudara, berbicara arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama siang hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Namun nyatanya sistem rekayasa arus lalu lintas one way dan juga ganjil genap hingga siang hari ini masih diberlakukan dan akan diperpanjang hingga malam hari nanti hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga dapat kami pastikan bagi para calon pemudik yang masih akan melakukan perjalanan ke tol Trans 2 ini tidak bisa menggunakan tol kecuali Anda hanya sampai di tol Cipularang yang akan mengarah ke Bandung, ini masih bisa dipergunakan, atau di kilometer 72. Tapi kalau tadi kami berbincang dengan pihak jasa marga dan juga kepolisian, sebenarnya sistem ini masih dilakukan secara situasional dengan melihat jumlah kendaraan di tol Trans Jawa ini apabila memang ada peningkatan volume kendaraan begitu. Namun kiranya, Riko dan juga saudara, meskipun di gerbang tol Cikampek ini terpantau ramai lancar cenderung sepi, tapi masih ada sedikit kepadatan di ruas tol Cipali kilometer 103, di mana di ruas tol Cipali ini terlihat jumlah kendaraan lebih menumpuk dan masih terjadi kepadatan jumlah pemudik yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Karena memang kalau kita lihat nantinya kendaraan dari arah Cipali ini akan menumpuk dan bersamaan
terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Tempat saya melaporkan saat ini. Riko. Rizka Dior di Cikatama, pemberhentian berikutnya di jalur arteri Cirebon ada Ramaditya Domas di Simpang Palimanan. Ram, titik-titik macetnya di mana saja? Ya, Riko, kalau kami pantau kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi di arteri Pantura Cirebon ini terjadi mulai dari kawasan Tengah Tani, lalu berlanjut ke Simpang Trusmi Pleret, lalu berlanjut di titik saat ini kami melaporkan yaitu di Simpang Palimanan. Di titik ini, Riko, banyak sekali kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dari luar plat Jakarta. Luar plat Cirebon maksud kami. Kami pantau tadi banyak sekali kendaraan roda 2 yang menuju ke arah Jakarta, yaitu seperti yang terlihat bahwa itu adalah ke arah Jakarta. Plat B banyak sekali roda 2 yang sudah mulai melintas di kawasan arteri ini dari arah Jawa Tengah. Sementara itu jika dihubungkan dengan data dari Dinas Perhubungan bahwa ada sekitar 14.000 kendaraan hingga siang ini yang mulai melintas di kawasan arteri Cirebon dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta, ini jauh lebih meningkat dibanding kemarin, yaitu kemarin hanya 9.000, artinya memang peningkatan cukup pesat untuk arus balik kali ini. Nah, bagaimana rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas di kawasan Simpang Palimanan ini? Saya coba mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Pos Polisi Palimanan, ada AKP Erik Riskandar yang di sebelah kiri saya saat ini. Sepertinya dia sedang sibuk untuk mengatur lalu lintas. Izin dan selamat siang dan bisa dijelaskan kepada kami bagaimana rekayasa lalu yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas di Simpang Palimanan ini, Dan? Baik, jadi untuk Simpang Palimanan ini adalah salah satu simpang yang pertemuan dari Jaya dengan dari Jawa Tengah, di mana sekarang adalah arus balik, sehingga volume kendaraan yang berada dari Jawa Tengah, dari timur, itu lebih banyak daripada kendaraan yang dari arah Bandung dan dari arah Jakarta. Kita melakukan CB, artinya bukan rekayasa, sementara lampu merah tidak bermain, hanya kita lakukan CB menggunakan 3-in-1, 3 kali lampu hijau yang diberikan oleh sudut atau dari arah timur, yang sekiranya menurut kami volumenya lebih banyak daripada 4 sudut lainnya. Nah, jadi kita diberikan kesempatan 3 kali lampu hijau, yang lain 1 kali lampu merah. Demikian. Dan terima kasih, Dan, selamat bekerja, semangat, semoga bisa lancar untuk mengatur lalu lintas di sini. Dan Riko, memang kepadatan tidak hanya terjadi di Simpang Palimanan ini, ada juga yaitu di Simpang Pemuda di kawasan arteri bypass Cirebon yang juga terjadi kepadatan, di mana di sana 500 atau 700 kendaraan melintas setiap 15 menitnya, artinya arus balik di kawasan arteri Pantura Cirebon saat ini sudah mulai terlihat untuk menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah Bandung. Demikian, Riko. Sudah siap berikutnya di jalur selatan, Yuliana Fonataba. Yuli, sudah banyakkah yang ke Jakarta? Di jalur selatan arus balik sudah mulai terasa. Di belakang saya ini adalah jalur dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke Bandung, Jakarta, dan salah satunya adalah menuju ke gerbang tol Cilenyi. Sudah ramai dibandingkan dengan beberapa hari lalu. 2 hari belakangan ini mulai dari tanggal 24 kemarin sudah ramai dengan para pemudik yang pulang ke tujuannya seperti Jakarta dan Bandung. Tadi saya juga melihat ada motor maupun mobil yang membawa barang-barang bawaan yang dikasih adalah para pemudik yang sudah mulai balik ke tujuannya. Nah, kalau kita lihat juga memang ini sudah sejalan dengan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang menunjukkan ada peningkatan di sepanjang jalur selatan ini. Terutama ini ada titik-titik kepadatan yang memang harus diwaspadai, terutama di jalur Lingkar Nagrek. Tepatnya setelah terowongan itu sering terjadi kepadatan karena memang di sepanjang jalur Limbangan hingga Nagrek itu adalah penyempitan jalur. Selain itu juga memang banyak pengendara motor yang menyalip mobil-mobil yang melintas sehingga terjadi kepadatan. Selain daripada itu memang diprediksi hari ini akan semakin meningkat pada sore hingga malam hari sehingga para pengemudi atau pemudik yang mau pulang ke tujuan harus lebih berhati-hati. Kembali ke studio. Yuliana Fonataba, Ramaditya Domas, Rizka Dior, dan Glenn Joshua melaporkan dari titik-titik arus balik. Terima kasih, teman-teman.